Perjuangan dari siapa? Perjuangan dari Cut Nyak Mutia, yang mana Cut Nyak Mutia ini salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Jadi kebiasaan zaman Siti Nurbaya, zaman-zaman dahulu kala, itu orang tua selalu menjodohkan anaknya dengan pria-pria lain, dengan pria-pria terhormat yang lain pada kala itu. Cut Mutia sendiri ini sudah tertembak di kakinya. Bahkan dengan gagah berani Cut Mutia ini menghunus pedangnya. Dengan pedang terhunus, Cut Mutia dengan lantang dan maju. Mungkin ini dengan meneriakkan kata-kata takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Tukang Ojek Online, channel yang berisi tentang sejarah-sejarah perjuangan bangsa, sejarah-sejarah nasional bangsa Indonesia, dan sejarah-sejarah para pahlawan bangsa Indonesia. Channel ini juga berisi tentang pengajian ataupun ngaji-ngaji dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ataupun Gus Baha, dan disisipi dengan perjalanan hidup saya, perjalanan di dunia perojek onlinean. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku yang saya cintai? Bagaimana kabarnya? Tidak bosan-bosannya saya selalu mendoakan saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku semuanya agar selalu sehat, agar selalu banyak rezekinya, agar selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Kalau kemarin di video yang lalu saya menceritakan tentang sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro yang sampai dengan edisi 9 tamat. Untuk kali ini kita akan melompat lagi pada sejarah perjuangan dari luar Jawa, yaitu dari Aceh. Perjuangan dari siapa? Perjuangan dari Cut Nyak Mutia, yang mana Cut Nyak Mutia ini salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, dan kebetulan beliau adalah seorang wanita. Beliau adalah tukang strategi ataupun ahli strategi perang. Gimana ceritanya? Mari kita lanjutkan. Cut Nyak Mutia lahir tahun 1870, meninggal 1910. Beliau adalah pahlawan perang perempuan yang ahli dalam strategi perang. Cut Mutia, juga disebut Cut Nyak Mutia, adalah putri Teuku bin Wawud, Ule Balang Perak, Aceh. Ia lahir pada tahun 1870, yaitu 3 tahun sebelum perang Aceh meletus. Ia terkenal sebagai anak yang cantik, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi semampai. Waktu menjelang dewasa, ia dipertunangkan dengan Teuku Samsareh, seorang dari 3 anak angkat Cut Nyak Asia. Pertunangan ini ditetapkan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Meskipun kemudian mereka itu dikawinkan, namun Cut Mutia tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karenanya mereka bercerai. Kemudian Cut Mutia menikah dengan adik Samsareh, yaitu Teuku Cut Muhammad, yang kemudian bergelar Teuku Cik Tunang. Suami istri ini dalam hidupnya bersatu dengan perjuangan rakyat Aceh yang disebut rakyat muslimin untuk menentang penjajahan Belanda. Cut Mutia atau Cut Nyak Mutia ini seorang gadis, seorang putri dari Ule Balang Perak Aceh, yaitu Teuku bin Wawud. Jadi beliau lahir 3 tahun sebelum perang Aceh meletus.
Beliau ini adalah seorang wanita yang putih, tinggi semampai, cantik. Jadi pada zaman dulu kan zaman apa ya? Nah, kalau zaman-zaman masa-masa saya dulu bisa dikatakan adalah zaman Siti Nurbaya. Jadi kebiasaan zaman Siti Nurbaya, zaman-zaman dahulu kala itu orang tua selalu menjodohkan anaknya dengan pria-pria lain, dengan pria-pria terhormat yang lain pada kala itu. Mungkin kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada perjodohan seperti itu. Kalau zaman dulu sudah tidak lazim lagi bahwasanya kalau mempunyai putri mau mendekati remaja itu pasti akan dijodohkan dengan pria yang mapan atau pria yang terhormat pada saat itu. Jadi beliau ini dijodohkan dengan Teuku Syamsareh, seorang dari 3 anak angkat Cutnya Asia. Tapi Cutnya Mutia ini tidak begitu mencintai sang suaminya, ya dikarenakan apa? Karena suaminya ini diindikasikan tidak mau berjuang melawan penjajah pada saat itu. Dan akhirnya pernikahan pun tidak lama, Cut Mutia ini mengalami perceraian. Setelah itu Cutnya Mutia ini kembali lagi menikah dengan adik dari Teuku Syamsareh tadi, yaitu yang bernama Teuku Cut Muhammad, yang kemudian hari bergelar dengan Cuk Tunong. Suami istri ini antara Teuku Cik Tunong dan Cutnya Mutia ini hidup bahagia dan bahu-membahu membela atau melawan penjajahan Belanda yang saat itu berada di bumi Aceh Darussalam. Jadi mereka saling bahu-membahu dan mereka saling cinta. Karena apa? Dengan suami yang pertama tadi, karena Cutnya Mutia ini tidak begitu mencintai karena diindikasikan yang saya baca di sejarah yang lain diindikasikan bahwa suami yang pertama ini tidak mau atau mendukung dari penjajah Belanda tadi. Teuku Cut Muhammad atau Teuku Cik Tunong, suami Cut Mutia, kecuali tidak terikat oleh perjanjian pendek dengan Belanda yang ditandatangani oleh kakaknya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya adik dari suami pertama Cutnya Mutia tadi tidak terikat dengan perjanjian pendek yang telah disepakati oleh kakaknya tadi. Ia merasa lebih tertarik pada perjuangan rakyat muslimin menentang Belanda. Ia mengumpulkan sebanyak 12 orang teman-temannya yang gagah berani, tampan dan tangkas yang dibawanya menghadap Sultan Aceh. Sejak akhir tahun 1901, Cut Muhammad dan 12 orang temannya kembali berjuang dengan gigih. Mereka melakukan sabotase di mana-mana, di malam hari membongkar rel kereta api yang dibuat Belanda untuk mengangkut pasukannya. Tengku Cut Muhammad ini mempunyai 12 orang teman dan diajak sowan, diajak menghadap ke Raja Aceh kala itu, Sultan Aceh kala itu. Jadi beliau dan 12 orang temannya ini berjuang mensabotase bahu-membahu bahwasanya ada pekerjaan rel kereta api Belanda di sana. Maka Tengku Cik Muhammad tadi ini dan teman 12-nya ini selalu mensabotase. Jadi ada gerakan Belanda di mana selalu mensabotase. Karena apa? Karena mereka tidak senang dengan adanya penjajahan Belanda. Karena antara Tengku Cik Muhammad ini tidak terikat perjanjian yang dilakukan oleh kakaknya pada kala itu. Jadi akhirnya Tengku Cik Muhammad ini lebih senang berjuang bersama rakyat melawan penjajahan Belanda. Sultan mengangkat Cut Muhammad menjadi uli balang Kaiurutue. Maksudnya Kaiurutue seluruhnya. Meskipun yang bagian utara dengan uli balangnya Cik Bintara telah tunduk kepada Belanda,
Di kalangan rakyat, Cut Muhammad lebih dikenal sebagai Cik Tunong. Artinya Cik itu Ulu Balang bagian selatan, dan Cik Bintara dipanggil Cik Baroh atau dengan kata lain Utara. Semangat Cik Tunong tidak pernah padam. Dalam tahun 1901 hingga 1903 ia memimpin pertempuran di Aceh Utara bagian timur. Kegigihan dan kegiatan perjuangan Cik Tunong dengan pasukannya menyebabkan pasukan Sultan tidak harus banyak berjuang di daerah Pasai. Jadi Cik Tunong atau Cik Muhammad ini mendapatkan gelar dari orang-orang sekitarnya itu lebih suka memanggil dengan Cik Tunong yang artinya Cik Tunong adalah Hulu Balang. Cik itu Hulu Balang. Karena Sultan itu mengangkat Cut Muhammad menjadi Ulu Balang Ketaure. Dan semangat Cik Tunong ini tidak pernah berhenti sehingga dari kesultanan ini sangat terbantu dengan adanya pergerakan dari Cik Tunong dan teman-temannya tadi di daerah Pasai. Jadi pihak dari kerajaan atau kesultanan tidak repot-repot untuk menerjunkan pasukannya di daerah Pasai tadi. Sementara itu, perjuangan muslimin tanpa mulai kendor di berbagai sektor. Kemunduran perjuangan muslimin terasa sekali setelah terbetik berita bahwa di antara para ulama telah ada yang diam-diam turun kembali ke desa dan mendirikan pesantren. Cik Tunong diangkat oleh Sultan sementara Sultan sudah menyerah. Oleh karenanya, ia pun bersepakat dengan istrinya Cut Mutia yang selalu mendampinginya dalam perjalanan bersenjata dan pasukannya terutama kawan-kawannya yang 12 orang untuk turun dari hutan dan kembali ke desanya. Jadi perlawanan untuk sementara waktu ini dari rakyat Aceh ini mengendor karena sebagian kecil dari para pemimpin-pemimpin tadi turun ke desa membuat pesantren-pesantren. Jadi perlawanan rakyat muslimin ini agak kendor. Dan Cik Tunong seperti yang saya diceritakan di atas tadi, bahwasanya Cik Tunong ini diangkat oleh Sultan pengganti Sultan yang lama, karena Sultan yang lama ini telah ditangkap oleh pihak Hindia Belanda. Dan akhirnya karena perlawanan di daerah-daerah yang tadi itu banyak yang mengendor, karena para ulama-ulamanya banyak yang mendirikan pesantren, akhirnya Cik Tunong dan 12 rekannya beserta istrinya Cik Tunong, Cut Mutia ini turun ke desa-desa mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Hindia Belanda. Cik Tunong lalu kembali ke Jratmayang, tempat kediaman Cutnya Aisyah, ibu angkatnya. Cut Mutia dalam keadaan hamil tua dan sakit parah, bahkan lumpuh. Sakit Cut Mutia disebabkan kekurangan makan sehingga badannya lemah, kurang peralatan dan kurang pengobatan. Dalam keadaan demikian, ia melahirkan anak kembarnya yang terus meninggal dunia setelah lahir. Ia tidak bertemu dengan suaminya sejak Cik Tunong ditangkap dan kemudian ditembak mati oleh Belanda. Mulailah babak baru perjuangan Cut Mutia yang penuh penderitaan dan berkobar kembalilah perjuangan muslimin melawan Belanda. Meskipun tidak sebesar dan sehebat yang lampau, barisan muslimin makin besar, terdiri dari pasukan Pang Nangrong, barisan Teungku di barat, barisan Pang Amin, dan pasukan Muda Kari. Cutnya Mutia dalam keadaan hamil tua ini berjuang melawan penjajah dalam keadaan sakit, dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan yang kurang makan, sehingga pada saat beliau melahirkan anak kembarnya meninggal dunia. Betapa menderitanya beliau pada saat itu. Tapi tekad dan perjuangan, tekad bulat untuk membebaskan bumi Pertiwi dari penjajahan Belanda tidak pernah surut dalam hati Cutnya Mutia, sehingga akhirnya rakyat muslimin di sana lebih bersatu lagi, lebih besar lagi untuk mengobarkan peperangan kepada Hindia Belanda, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Hindia Belanda. Perjuangan Cutnya Mutia ini
memulai babak baru, bahwasanya kaum muslimin dan para ulama, alim ulama pada saat itu yang ada di Aceh itu bersatu kembali mengobarkan perlawanan terhadap penjajah di desa-desa dan dimanapun. Akhirnya mereka bersatu padu dipimpin oleh Cut Nyak Mutia ini. Pada suatu hari, pasukan muslimin sedang beristirahat di pondok dan berkumpul pria dan wanita. Tiba-tiba musuh menyerang. Kaum wanita dipimpin oleh Cut Mutia mundur ke pedalaman, sedang Teku Raja Sabi putranya mengikuti Pang Nangro yang tidak ikut mundur. Ia terus bertahan dengan maksud melindungi kaum wanita, jangan sampai menjadi perhatian dan serangan musuh. Pasukan Marsose sangat dekat, namun Pang Nangro tidak beranjak dari tempatnya berjuang. Akhirnya pada tanggal 26 September tahun 1910 dari jarak yang amat dekat, Pang Nangro ditembak musuh tepat pada dadanya. Di sini disebutkan ada kalimat Marsose. Marsose itu ialah pasukan Belanda atau pasukan penjajah Hindia Belanda. Jadi Marsose ini menyerbu pada suatu ketika pada saat tentara pria dan wanita yang dipimpin oleh Cut Nyak Mutia dan Pang Nangro ini sedang beristirahat. Tiba-tiba mereka disergap oleh pasukan Marsose tadi, sehingga pasukan Cut Nyak Mutia ini mundur. Pasukan Cut Nyak Mutia ini mundur ke hutan bersama para yang dipimpin Cut Nyak Mutia ini adalah wanita-wanita, mundur ke hutan. Dan yang ada di garis depan adalah Pang Nangro. Dan pada tanggal 26 September tahun 1910 ini Pang Nangro ditembak dari jarak dekat oleh pasukan Marsose ini. Sepeninggalan Pang Nangro, pimpinan pasukan diserahkan kepada Cut Mutia oleh anak buahnya, dan Cut Mutia tidak menolaknya. Setelah bermufakat, mereka lalu berangkat ke Gayo. Jadi sepeninggalan Pang Nangro, pimpinan pasukan ini diserahkan oleh Cut Mutia karena hasil dari pemufakatan, hasil dari diskusi, hasil dari musyawarah pimpinan pasukan, karena pasukan sudah tidak ada yang memimpin, maka pimpinan pasukan ini diserahkan kepada Cut Nyak Mutia. Dan Cut Nyak Mutia ini menyetujui beliau mampu memimpin pasukan dari Pang Nangro tadi. Dan setelah bermufakat, maka mereka berangkat ke Gayo untuk menggabungkan diri dengan pasukan lainnya. Di persimpangan Krueng Putu, yaitu di Aluwe Kureng, rombongan itu berhenti untuk menanak nasi. Di sanalah mereka dengan mendadak diserang oleh pasukan Christoffel. Secepatnya pasukan muslimin yang sudah amat kecil kekuatannya itu siap menghadapi lawan. Pada pertempuran itulah Cut Mutia ditembak kakinya dan terus terduduk di tanah. Cut Mutia tidak menyerah, bahkan dengan pedang terhunus ia terus mengadakan perlawanan hingga ia terbunuh oleh musuh. Setelah Cut Nyak Mutia ini ditunjuk oleh anak buah dari Pang Nangro untuk menjadi pemimpin, beliau ini mengiyakan, beliau ini menerima, dan akhirnya setelah bermusyawarah, Cut Mutia dan pasukannya ini beranjak pergi ke daerah Gayo dengan niatan untuk bergabung dengan pasukan pejuang-pejuang yang lain yang ada di Gayo. Tetapi setelah sampai di persimpangan Aluwe Kuring, mereka beristirahat, menanak nasi ya. Dalam perjalanan melewati hutan dan semak belukar kan mereka sangat kecapean, sehingga mereka beristirahat, menanak nasi, makan dan minum. Tiba-tiba pasukan dari Cut Nyak Mutia ini diserang oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Christoffel. Dan pasukan yang masih jumlahnya sedikit ini tetap melawan dari sergapan pihak Belanda ini.
mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Cut Mutia sendiri ini sudah tertembak di kakinya. Bahkan dengan gagah berani Cut Mutia ini menghunus pedangnya. Dengan pedang terhunus, Cut Mutia dengan lantang dan maju. Mungkin ini dengan meneriakkan kata-kata takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap seperti itu. Itu saya ilustrasikan di dalam otak saya seperti itu. Hingga Cut Nyak Mutia ini terbunuh dalam perang di Alui Kureng tadi. Sebelum Cut Nyak Mutia ini gugur, beliau berpesan kepada orang di dekatnya, yaitu Syekh Buah, Teeku Syekh Buah. Beliau berpesan, selamatkanlah anakku, yaitu Raja Sabi. Selamatkanlah anakku Raja Sabi, aku serahkan dia ke tanganmu. Dan amanat itu dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga Teeku Raja Sabi, putra Citunong dan Cut Nyak Mutia selamat dan dapat mengalami kemerdekaan Indonesia. Namun dalam tahun 1946 beliau mati terbunuh dalam apa yang disebut revolusi sosial di Sumatera Utara. Dan pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia dengan SK Presiden, dengan surat keputusan Presiden RI nomor 107 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 menganugerahi Cut Mutia gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Begitulah saudara-saudaraku sebangsa setanah air, cerita sejarah perjuangan Cut Nyak Mutia yang begitu tragis. Beliau seorang wanita yang ahli dalam strategi perang, bahu-membahu bersama suaminya melawan kekejaman penjajahan Hindia Belanda pada saat itu, sehingga beliau gugur dalam medan pertempuran. Beliau melawan penjajah Belanda dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi lumpuh, dalam kondisi hamil tua pun tetap berjuang untuk membebaskan bumi Pertiwi, bumi Nusantara ini dari penjajahan Hindia Belanda pada saat itu. Semoga cerita sejarah dari Cut Nyak Mutia ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga kita sebagai anak bangsa ini tetap tidak meninggalkan atau melupakan sejarah nasional ataupun sejarah perjuangan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka berjuang mengorbankan jiwa dan raganya, dan semoga apa yang mereka perjuangkan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga juga amal perbuatan dari para pahlawan kita ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, demikianlah cerita dari sejarah perjuangan Cut Nyak Mutia. Apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam seger waras, salam menolak lupa.